akan kita bahas adalah tentang pendengaran pada manusia. Minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara benda menghasilkan bunyi. Sekarang kita akan bahas bagaimana bunyi atau suara dapat kita dengar. Oke, masih di tematik 4A, tema IPA. Oke. Sambil menyimak video ini, kalian buka buku pena 4A halaman 36 dan buku tematik 4A halaman 42 dan 43. Sekarang bagian dan cara kerja telinga. Oke. Yang pertama, telinga merupakan salah satu dari panca indera. Nah, kita bisa mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Sambil simak gambarnya ya. Nah, sekarang bagian-bagian pada telinga dan juga fungsinya. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga. Ini kenapa dibilang telinga luar? Karena terlihat oleh kita. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang kedua adalah telinga tengah. Telinga tengah ini yang pertama ada liang telinga, fungsinya meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Yang kedua, ada gendang telinga, berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga ke tulang-tulang pendengaran. Yang ketiga, di bagian telinga tengah ada tulang-tulang pendengaran, berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, lalu yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Ini gambarnya ya. Yang pertama ada saluran setengah lingkaran, berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu yang kedua adanya saraf pendengaran, berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Yang ketiga ada koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi saraf ke pendengaran. Oke, yang keempat adalah saluran eustachius. Saluran eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Nah, faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Oke, sekarang kita akan bahas proses mendengar bunyi atau pendengaran bunyi pada manusia. Yang pertama, adanya getaran dari sumber bunyi. Lalu, gelombang bunyi tersebut ditangkap oleh daun telinga kita. Sesudah itu, gelombang bunyi merambat di liang telinga kita. Kemudian, bunyi menggetarkan gendang telinga. Sesudah itu, getaran gendang telinga akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lalu, sesudah itu, koklea akan menangkap getaran dari tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Kemudian, saraf pendengaran akan mengirimkan rangsangan bunyi itu ke otak. Lalu, otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Oke, demikian adalah proses terjadinya bunyi sehingga dapat didengar oleh telinga manusia. Selanjutnya adalah kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang akan berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan mendengarannya akan berkurang. Sekarang, bagaimana cara merawat atau memelihara kesehatan telinga kita? Yang pertama, kita harus sering membersihkan daun telinga kita dengan menggunakan handuk dan juga air hangat. Kita bersihkan bagian telinga luar kita untuk menjaga kesehatannya. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga kita karena ini dapat mendorong kotoran lebih dalam lagi dan kotoran akan semakin menumpuk. Ini tidak baik untuk kesehatan telinga kita. Yang ketiga,
Jika kamu mendengar bunyi yang terlalu keras, kamu harus menutup telinga supaya telinga kita terhindar dari kerusakan. Ingat ya teman-teman, kita harus senantiasa memelihara kesehatan telinga kita, karena ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, karena kita telah diberikan telinga dan juga kita bisa mendengar dengan baik. Jangan lupa ya, kalian menyimak video penjelasan tadi. Sekarang kalian buka Bupena 4A halaman 37. Kalian kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 5 ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Buka buku Bupena kalian halaman 54. Akan bahas tentang pemantulan dan penyerapan pada bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika bunyi tersebut mengenai benda keras. Contohnya adalah kaca, dinding atau tembok, dan juga logam. Nah, contohnya kaca. Kaca dapat memantulkan bunyi, dan juga tembok atau dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan juga semen bisa memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contohnya adalah karpet, karet, busa, dan juga kertas. Jika bunyi mengenai benda-benda tersebut, maka bunyi itu akan diserap. Contohnya adalah adanya tembok yang dilapisi karpet dan juga dinding yang dilapisi karpet di gedung-gedung pertemuan atau juga bioskop. Ini tujuannya supaya bunyi yang ada di dalam ruangan tersebut akan diserap oleh karpet sehingga tidak terdengar keluar ruangan tersebut. Oke. Setelah menyimak video penjelasan tadi, sekarang kalian kerjakan soal di buku Bupena 4A halaman 55 nomor 1 dan 2 ya. Okay guys, that's it for today. We are done now. Don't forget to do your task. After that, submit your task to your teacher. Kumpulkan foto hasil pekerjaan kalian ke Walas ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, dengarkanlah